Oke, teman-teman semua. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas formalisme tetrat gitu ya untuk menurunkan persamaan medan instan. Nah, jadi sekarang kita akan menggunakannya kembali untuk mendefinisikan nol tetrat. Nah, apa tuh? Jadi kita bangun tetrat ortonormal di mana dia dibangun 4 komponen gitu ya. Jadi ada 4 vektor yang saling ortonormal kita simpulkan sebagai V, I, J, dan K, di mana ada bagian lupa waktunya itu adalah V dan ada 3 bagian lupa ruang yaitu I, J, K, di mana untuk bagian lupa waktu V dot V itu sama dengan eta AB, VA VB itu sama dengan 1, dan juga I dot I, J dot J, K dot K itu sama dengan minus 1. Nah, dan dengan sifat ortogonal kita bisa gunakan V dot I itu sama dengan V dot J sama dengan V dot K sama dengan I dot J sama dengan I dot K sama dengan J dot K sama dengan 0. Nah, jadi nol tetrat ini kita bisa definisikan dalam bentuk kompleks kombinasi antara tetrat ortonormal gitu ya. Jadi kita definisikan nol tetrat yaitu L yaitu 1/2 V plus I, kemudian M itu sama dengan 1/2 J plus IK, dan juga N itu sama dengan 1/2 V minus I, dan juga M bar itu adalah konjugat dari M yaitu 1/2 J minus IK. Nah, dan juga kita bisa melakukan hasil kali dalam, misalkan L dot L itu sama dengan 1/2 V plus I dot 1/2 V plus I. Kita akan jabarkan seperti ini, dan dengan menggunakan sifat ortogonalitas dari V, I, dan seterusnya, kita akan dapatkan hasilnya itu sama dengan 0. Nah, begitu pula kita bisa cari hasil kali dalam L dot N, N dot N, L dot N itu juga sama dengan 0. Kemudian N dot M sama dengan 0, L dot M bar itu sama dengan 0, M dot M bar sama dengan 0, N dot M bar itu juga sama dengan 0. Jadi basis ortonormal nol tetratnya itu kita bisa bangun dalam bentuk, ya ini adalah himpunan dari basisnya, itu kita nyatakan dalam L, N, M, dan M bar. Nah, dimana kita miliki sifat dari nol tetrat bahwa nol tetratnya itu ya dia bersifat nol ya. Jadi E alpha dot E alpha itu sama dengan 0. Jadi hasil kali dalam dengan dirinya sendiri itu sama dengan 0, dan juga ada sifat ortogonal yaitu EI dot EJ sama dengan 0, di mana I-nya itu sama dengan 0 dan 1, dan J-nya itu sama dengan 2 dan 3. Dan bersifat normalisasi. Normalisasi yaitu E0 dot EI E1 itu sama dengan 1, dan E2 dot E3 itu sama dengan minus 1. Nah, dan komponen tetratnya kita bisa tuliskan E0 itu dengan komponen alfa yaitu L alfa sama dengan 1/2 V alfa plus I alfa, dan E1 alfa yaitu N alfa sama dengan 1/2 V alfa minus I alfa, E2 alfa sama dengan M alfa sama dengan 1/2 J alfa minus I K alfa, kemudian E3 alfa sama dengan M bar alfa sama dengan 1/2 J alfa plus I K alfa. Nah, vektor ini dapat membangun metrik kerangka yaitu gamma mn gitu ya. Jadi kita bisa lakukan hasil kali dalam E0 dot E0 dan seterusnya sampai E3 dot E3. Nah, jadi kita bisa nyatakan dalam L dan L, N, dan M, dan M bar gitu ya. Dan hasilnya kita akan dapatkan bentuk metrik tensiometrik kerangkanya, tensiometrik tetratnya itu adalah seperti ini. Nah, kalau kita kuadratkan ternyata hasilnya itu identitas, artinya metrik kerangkanya itu sama dengan inversenya. Nah, jadi kita akan memiliki bentuk bahwa gamma mn itu sama dengan gamma mn sama dengan seperti ini. Dan kita bisa membangun bentuk kontravarian dari tetratnya. Kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, apabila koordinat ruang waktu itu diberikan oleh basis G alpha gitu ya, indeks ruang waktunya, ingat bahwa indeks ruang waktu itu adalah indeks Yunani, dan basis lokalnya di titik B itu kita bisa membangun basis lokal
yang diberikan oleh gamma M, di mana indeks latin itu adalah indeks dari lokal gitu ya. Nah, kita memiliki sifat dari θ yang sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu G alpha sama dengan EM alpha gamma M. Dan juga kita bisa dapatkan tensor metriknya, G alpha beta itu sama dengan G alpha dan G beta. Kita bisa memiliki relasi menjadi gamma MN EM alpha EN beta. Nah, basis vektor lokalnya kita bisa definisikan gamma M itu sama dengan EM alpha parsial alpha, di mana parsial alpha itu adalah basis koordinatnya, yaitu G alpha. Dan elemen garisnya kita bisa nyatakan ds kuadratnya dalam suku metrik ruang waktu atau pada metrik lokal gitu ya. Dan kita bisa memiliki relasi bahwa gamma M itu sama dengan EM alpha dx alpha. Nah, jadi kita memiliki relasi G alpha beta sama dengan gamma MN EM alpha EN beta. Kalau kita definisikan delta secara umum, kita gunakan di sini itu adalah metrik Minkowski. Namun kalau kita mendefinisikan metrik delta 0, maka kita definisikan sebagai GMN, di mana relasi delta 0-nya itu diberikan oleh seperti ini ya. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan relasi bahwa G alpha betanya itu sama dengan gamma MN EM alpha EN beta. Itu kita bisa nyatakan komponen yang nggak nol dari gamma MN, dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, apabila ditinjau untuk elemen garis Schwarzschild pada koordinat Eddington, yaitu ds kuadrat sama dengan 1 minus 2gm per c kuadrat r du kuadrat minus 2 du dr minus r kuadrat d omega kuadrat, atau kita bisa tulis dalam jalinan tensor metrik seperti ini. Nah, ini kita akan dapatkan tensor metrik dalam koordinat Eddington untuk elemen garis Schwarzschild. Itu kita memiliki bentuk seperti ini, di mana f-nya itu adalah 1 minus 2gm per c kuadrat r, dan juga inverse-nya itu kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, secara umum L alpha dan N alpha itu sejajar terhadap vektor singgung cahaya masuk dan keluar secara radial, sehingga kita bisa memilih bahwa L alpha-nya itu hanya memiliki komponen radialnya yaitu 0, 1, 0, 0. Dan kalau kita mencari bentuk kovariannya, yaitu kita turunkan dengan tensor metrik, maka kita akan dapatkan komponen yang nggak nol itu hanya komponen U, yaitu LU sama dengan GUR, LR, dan hasilnya itu adalah minus 1. Dengan demikian kita akan dapatkan bentuk 0 delta untuk L yang nggak itu nilainya adalah minus 1, 0, 0, 0. Nah, untuk suku anguler kita bisa mengambil dalam bentuk seperti ini. M alpha-nya itu adalah seperakar 2, 0, 0, R I R sin theta, dan M alpha bar-nya itu adalah konjugatnya gitu ya. Kalau kita kalikan, kita akan dapatkan R kuadrat plus sin kuadrat theta. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan metriknya itu melalui seperti ini gitu ya. Dan komponen UU, karena untuk komponen di sini ya kita akan dapatkan ini ya. Untuk komponen UU, LU NU sama dengan NU LU minus MU M bar U plus MU M bar U, dan suku yang nggak nol itu adalah suku yang pertama saja dan kedua, jadi menjadi 2 LU NU. Dan karena LU-nya itu bernilai minus 1, maka kita akan dapatkan menjadi minus 2 NU. Dan itu ternyata GUU-nya itu bernilai F, artinya NU-nya itu sama dengan minus F per 2. Nah, sekarang untuk komponen UN, jadi GUN sama dengan LUNR plus NULR minus MUN4R minus LRM4U. Nah, ini yang suku tidak nol adalah suku yang pertama, yaitu LU-nya itu minus 1 dan NR-nya itu ya NR, dan itu hasilnya sama dengan minus 1, sehingga kita akan dapatkan NR-nya itu 1. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan N alpha-nya itu seperti ini, yaitu minus F per 2, 1, 0, 0, 0. Dan bentuk kontravariannya NU-nya itu adalah G beta N beta, kita akan dapatkan menjadi minus 1, dan UNR-nya itu adalah G beta N beta, kita akan dapatkan hasilnya itu adalah minus F per 2.
Nah, dengan demikian kita akan dapatkan komponen null tetrat untuk geometri Schwarzschild dengan koordinat Eddington, yaitu L alpha dan bentuk kovariannya seperti ini, N alpha dan bentuk kovariannya, M alpha dan bentuk kovariannya. Untuk mencari M4-nya ya kita tinggal konjugatkan M alpha-nya.